comel. Anak laki-laki celalu. Celalu. Jadi kakak cara ngafalnya. Kan leukemia itu kan ada 4 ya. Ada AML, CML, ALL, sama CLL. AML itu kan acute myeloblastic leukemia. CML chronic myeloblastic leukemia. ALL akut lymphoblastic leukemia, CLL chronic lymphocytic leukemia kan ya. AML itu ingat baik AML. AML itu kan aurat. AML itu kan cewek. Artinya tubuhnya itu adalah aurat. Berarti ada aurat solnya positif pada hasil pemeriksaan hapusan darah. Biopsi sumsum tulang. Terus kalau CML itu ingat baik comel, Philadelphia comel. Artinya kalau CML itu dia ada kromosom Philadelphia. ALL, anak laki-laki selalu sakit tulang. Artinya kalau dia akut lymphoblastic leukemia, ciri khas di soalnya itu adanya sakit tulang pada anak laki-laki gitu. Jadi biasanya itu pada anak laki-laki dan gejalanya selalu sakit tulang. CLL, celalu smooch. Artinya smooch cell-nya positif kalau pada orang dengan chronic lymphocytic leukemia. Ngerti tidak kalian, Deng? AML aurat, comel Philadelphia, ALL anak laki-laki selalu sakit tulang, CLL selalu smooch. Smooch cell-nya positif. Benar tidak ya? ALL smooch cell. Benar. Smooch cell positif. Ya tidak? Ciri Ini khasnya berarti Kak ya? Yang ya, ini ciri khasnya. Oke Kak. Makasih Kak. Yang Manda bingung yang mana? Cara benar-benar yang secara keseluruhannya ya? Kadang sering lupa sih Kak. Kan kayak CML, ALL itu kan kayak mirip gitu nah Kak. Iya. Ngebedainnya tuh yang kadang terbalik-balik. Ada yang ke sekitar AML, ada yang ke ini CML gitu Kak. Ya. Ya itu sih kalau kakak cara ngelakuin supaya tidak terbalik-balik. Pokoknya kalau AML ada aurat solnya positif. CML, comel, Philadelphia comel. Artinya ada kromosom Philadelphia. Biasanya tuh di soalnya ada gitu tulisannya. ALL akut lymphoblastik, ALL anak laki-laki selalu sakit tulang. CLL selalu smooch. Jadi pada CLL itu ada smooth cell positif. Walaupun ini Terima kasih Kak. Iya. Udah lengkap belum kalian? Belum ya? Oh, Madan, mana kawan-kawan Madan? Oh, Vicky udah tahu Kak kemana. Kalau itu dia melok ini, PTWMP Kak. Melo apa? Ideal melok PTWMP Kak. Oh, ada kegiatan ya? Iya. Kak Dea nih kayaknya ini belum bangun Kak. Dia dulu Kak ya. Iya. Oh, itu ya. Dek, join lah. Dona bukan Dona. Siapa Puri? Puri lah masuk belum Puri? Puri sudah. Iya Kak, udah. Berarti yang kelompok 8, kelompoknya Ayu ini lapas ya, tinggal Dea ya. Ya. Nah, lah masuk Kak dia Kak. Oke. Siapa lagi yang belum? Ya, tinggal kelompoknya Madun sama Puri ya. Nak mulai duluan apa Cak Mano? Kakak ini aja lah ya. Mulai duluan. Kalian kan pada ngerekam semua kan ya? Nanti share aja ya hasil rekamannya ya. Ya nggak? Oke Kak. Oke Kak. Iya. Kak kabarin aja lagi. Kakak mulai duluan ya.
Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak bahas anemia defisiensi Kak, besi ya. Kak, tolong Syifa ini dulu, Kak. Oh iya iya Syifa belum. belum bisa nge-record, Kak. Oke, Syifa. Makasih, Kak. Dah. Yang lain udah ya. Jadi anemia defisiensi besi ini sebenarnya gampang ya. Cara diagnosisnya pun gampang dan banyak banget ditemukan nanti di kehidupan nyata. Skenarionya pucat pasi, anak A usianya 10 tahun ke rumah sakit dengan keluhan utama pucat sejak 3 minggu yang lalu. Terus juga ibunya mengeluh anak tanpa pucat, lesu, tapi nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada gusi berdarah, dan nggak ada mimisan. Artinya pucatnya itu bukan disebabkan oleh perdarahan. 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, si pasien ini tampak makin lemah dan lesu. Jantung berdebar-debar nggak ada, tapi dibawa ke bidan dan diberikan vitamin. Tapi 3 hari sebelum masuk rumah sakit, penderita terlihat semakin pucat, tidak terdapat perdarahan, dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Dirawat selama 2 hari di RSUD, dapat infusan, dapat obat sirup, tapi tidak diketahui nama obatnya. Dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil HB-nya 4,8, leukositnya 7.200, RBC-nya 3 juta, ya turun ya, HB-nya rendah, RBC-nya turun, trombositnya tadi masih normal ya, karena semakin pucat, penderita lalu dirujuk ke rumah sakit. Riwayat makan 3 kali sehari, 3-4 sendok makan, kurang banget ya makannya, sama dia juga nggak suka makan daging dan ikan, artinya asupan besinya dari daging-dagingan itu sangat tidak ada ya. Kemungkinan dia menderita defisiensi besi karena kurang makan daging. Anak tidak suka minum susu, dan riwayat pucat sebelumnya juga tidak ada, riwayat pucat di keluarga juga tidak ada. Artinya anemia yang disebabkan oleh talasemia atau anemia yang disebabkan oleh hemofilia dan lain sebagainya itu tidak ada karena di riwayat keluarga tidak ada keluhan yang sama gitu. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umumnya kompos mentis, tekanan darahnya semua TTV-nya bagus, tanda-tanda vitalnya. Tapi dihitung dari IMT-nya ini underweight ya anaknya ya, berat badannya 25, sementara tinggi badannya 142 cm. Dari hasil pemeriksaan di kepala, nafas cuping hidung nggak ada, tapi konjungtivanya anemis. Dari hasil pemeriksaan jantung, ini ya yang aneh ya, dan kalian juga pasti bakal bingung. Bising ejeksi sistolik grade 2/6 dengan GLP positif. Hasil pemeriksaan ekstremitas didapatkan akralnya pucat, tapi masih hangat, artinya tidak ada tanda-tanda shock. Nah, anemia defisiensi besi. Jadi, anemia defisiensi besi adalah suatu jenis anemia yang disebabkan karena tubuh kekurangan zat besi. Dan kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah di dalam tubuh. Jadi, jumlah sel darah merah di dalam tubuh berkurang. Akibatnya, pasiennya terjadi anemia ya. Anemia defisiensi besi adalah jenis anemia yang paling banyak terjadi, yaitu 50% dari seluruh jenis anemia yang ada. Nah, ini contohnya sel darah merah normal. Pada orang dengan anemia, apalagi anemia defisiensi besi, anemia itu kan sel darah merahnya lebih kurang dari normal ya. Ini ditambah dengan defisiensi besi, artinya udahnya jumlah sel darah merahnya udahnya jumlah sel darah merahnya sedikit, ditambah lagi dia defisiensi besi. Akibatnya sel darah merahnya akan berwarna lebih pucat dan dia ukurannya juga jadi lebih kecil. Nah, etiologinya apa? Jadi, yang pertama, makan makanan yang sedikit mengandung zat besi. Contohnya apa? Dia jarang makan daging, jarang makan ikan, terus juga dia tidak suka minum tablet besi gitu ya. Akibatnya dia kekurangan asupan besi kayak gitu. Akibatnya besi di dalam tubuhnya juga berkurang. Besi di dalam tubuh kita itu sangat penting, terutama adalah untuk pembentukan hemoglobin, yang dimana hemoglobin itu dia berperan penting dalam transport oksigen di dalam sel darah merah. Jadi, sel darah merah tanpa hemoglobin itu adalah mati. Sel darah merah tidak bisa hidup tanpa hemoglobin, kayak gitu. Sementara hemoglobin tidak bisa terbentuk tanpa zat besi. Jadi, zat besi ini sangat penting untuk terbentuknya hemoglobin, kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah masa kehamilan. Jadi, pada orang yang hamil, itu dia produksi sel darah merahnya
juga lebih tinggi dari biasanya. Kenapa? Karena dia harus menghidupi satu nyawa lagi di dalam tubuhnya, yaitu nyawa si bayinya yang harus disuplai darah juga kayak gitu. Makanya pada ibu hamil, kebutuhan zat besinya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tubuh ibu hamil itu memproduksi sel darah merah yang lebih banyak. Sehingga resiko terjadinya anemia defisiensi besi pada ibu hamil itu lebih tinggi apabila asupan zat besinya berkurang. Yang ketiga adalah perdarahan yang tidak disadari. Contohnya apa? Contohnya adalah perdarahan pada lambung yang tidak disadari kayak gitu. Jadi selama ini dia cuma ngerasa nyeri perut aja gitu. Dia nggak tahu kalau ternyata nyeri perutnya itu disebabkan oleh perdarahan mukosa usus atau mukosa lambung gitu. Nah, tiba-tiba dia lama-kelamaan udah pucet, ternyata pas diperiksa ada perdarahan kronik di bagian lambung atau ususnya yang menyebabkan dia darahnya banyak berkurang sehingga besi di dalam tubuhnya juga banyak berkurang sehingga terjadilah anemia defisiensi besi gitu. Yang keempat adalah malabsorpsi zat besi. Artinya dia makannya sudah bagus, perdarahan juga tidak ada, tapi besi yang masuk ke dalam tubuhnya tidak bisa diserap oleh tubuh. Akibatnya tubuh tidak bisa memanfaatkan besi yang dia makan, akibatnya tubuh juga akan kekurangan zat besi kayak gitu ya. Jadi secara ringkas ya, mekanisme utama anemia defisiensi besi itu ada 4. Yang pertama bisa karena asupannya yang kurang, contohnya adalah kurang makan daging. Yang kedua absorpsinya yang berkurang, contohnya adalah malabsorpsi besi di dalam usus halus. Yang ketiga adalah kebutuhannya meningkat, contohnya pada ibu hamil. Yang keempat adalah banyak yang hilang, contohnya adalah pada perdarahan kronik gitu ya. Nah, ini penyebab-penyebab dari anemia defisiensi besi ya. Yang pertama kan tadi yang udah kakak bilang, karena asupannya yang berkurang. Contohnya pada bayi itu dia kan banyak mengkonsumsi ASI ya, ketimbang susu formula. Tapi ternyata di dalam ASI itu zat besinya sangat sedikit. Makanya pada bayi-bayi itu biasanya ya kalau misalnya dia ada menimbulkan gejala-gejala anemia, harus diberikan tablet besi tambahan gitu. Terus yang kedua itu vegetarian. Vegetarian adalah orang-orang yang tidak mau makan daging sama sekali. Akibatnya zat besi yang harusnya dikonsumsi melalui daging itu tidak dimakannya gitu. Kan di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu kan zat besinya sangat rendah. Akibatnya apa? Akibatnya dia kekurangan asupan zat besi sehingga terjadilah anemia defisiensi besi. Terus yang kedua adalah absorpsi di dalam tubuhnya yang kurang. Contohnya adalah pada orang-orang dengan pH asam lambung yang sangat rendah gitu ya. Maksudnya pH asam lambung itu tidak seasam biasanya gitu. Makanya dia absorpsi zat besinya jadi lebih berkurang. Contohnya pada orang-orang yang habis dioperasi gastrektomi gitu ya. Jadi gasternya udah diambil, otomatis pH asam lambungnya seharusnya asam itu tidak ada. Makanya si besinya tidak bisa diabsorpsi oleh usus. Kenapa sih besi itu harus bercampur dengan asam supaya mudah diabsorpsi? Jadi besi itu dia akan lebih mudah diabsorpsi oleh usus halus apabila bercampur dengan asam lambung. Semakin tinggi asam lambung, absorpsi besinya akan semakin tinggi. Itulah kenapa sangat dianjurkan untuk untuk makan daging disertai dengan vitamin C. Contohnya apa? Kayak di soal kalian kemarin kan makan daging plus jus belimbing ya. Karena memang jus belimbing itu kan vitamin C-nya tinggi. Vitamin C itu kan sifatnya asam. Zat besi itu akan lebih mudah dicerna oleh usus apabila bercampur dengan makanan yang asam kayak gitu. Makanya dianjurkan untuk minum vitamin C disertai dengan vitamin penambah besi gitu, vitamin tablet besi gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah peningkatan kebutuhan. Contohnya adalah pada ibu-ibu hamil ya. Terus yang keempat adalah banyak yang hilang. Contohnya pada perdarahan kronik gitu ya, atau pada orang-orang tua yang ternyata ada penyakit kanker gitu, atau adanya infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori, sama adanya infeksi cacing. Kenapa infeksi cacing bisa menyebabkan anemia?
Karena darah yang ada di dalam tubuh kita itu diisap semua sama si cacing. Otomatis darah di dalam tubuh kita akan lebih berkurang gitu. Paham ya sampai sini? Nah, terus manifestasi kliniknya apa? Gejala awalnya itu yang pertama adalah mudah lelah atau lemas dari biasanya. Kenapa mudah lelah? Ya karena dia kurang sel darah merah di dalam tubuhnya. Makanya dia jadi mudah lelah, terutama ketika berolahraga. Yang kedua, sakit kepala. Ketiga, pusing berputar. Yang keempat, jantung berdebar-debar. Dan yang kelima, sulit konsentrasi atau berpikir. Nah, gejala beratnya apa aja? Yang pertama, kuku menjadi rapuh atau gampang patah, kebiruan pada bagian mata, ini ya. Mirip banget sama kayak orang dengan osteogenesis imperfecta ya, ada blue sclera, tapi kalau ini pada orang dengan anemia defisiensi besi. Nah, terus selain koilonychia ini adalah ciri khas pada orang dengan anemia defisiensi besi, yang lainnya adalah glossitis. Selain glossitis, ada rambut muda patah atau penurunan nafsu makan pada bayi dan anak-anak, dan ada gangguan pika. Ini kakak juga baru tahu ya, ternyata orang yang suka makan kapur itu ya, yang di soal prioritas kalian itu, suka makan kapur itu terjadi karena anemia defisiensi besi. Jadi orang dengan anemia defisiensi besi itu meningkatkan resiko dia untuk pika. Pika itu adalah kecenderungan seseorang untuk makan makanan yang di luar makanan normal gitu. Misalnya kayak makan batu, makan kapur gitu ya, makan seng atau makan apalah gitu ya, yang sering kalian dengar di TV misalnya anak-anak senang makan cat kayak gitu ya. Nah, itu namanya adalah pika. Dan kondisi itu biasanya disebabkan oleh anemia defisiensi besi. Kakak juga baru tahu. Terus yang selanjutnya adalah sariawan. Sariawan di ujung mulut atau yang disebut juga dengan cheilitis angularis. Sama ada reflex syndrome. Reflex syndrome itu gerakan muka yang tidak terkontrol saat berbaring atau tertidur. Tangan dan kaki dingin karena kurangnya suplai darah dan oksigen ke jaringan perifer, kesulitan menelan, dan nyeri dada. Nah, derajat anemia, ini juga pas kakak prioritas kemarin salah, kak jawab ya, maaf. Anemia itu ada 5 derajat ya, ada derajat 1, 2, 3, 4, 5. Cara menentukannya dari HB-nya aja. Kalau HB-nya lebih dari atau sama dengan, kalau HB-nya di bawah 10, kurang dari atau sama dengan 10, itu grade 1. Kalau grade 2 itu HB-nya 8 sampai 10. Kalau grade 3, 6,5 sampai 8. Grade 4 itu dia di bawah 6,5 ya, dan kalau yang grade 5 itu dia sudah bisa menyebabkan kematian ya. Jadi yang kemarin itu jawabannya seharusnya grade berapa ya? Grade 3 lah ya, kurang lebih kalau HB-nya 7. Nah, ini patofisiologinya ya. Patofisiologinya itu berhubungan dengan 4 etiologi yang mendasari terjadinya anemia defisiensi besi. Yang pertama bisa karena banyaknya darah yang hilang, contohnya pada perdarahan kronik. Yang kedua karena absorpsinya yang berkurang, contohnya pada orang-orang dengan celiac disease atau orang-orang dengan gangguan di ususnya sehingga absorpsi zat besi itu sulit dicerna oleh usus. Yang ketiga itu peningkatan kebutuhan besi, contohnya pada ibu hamil. Dan yang keempat ini adalah yang pada kasus kita, yaitu penurunan intake besi ya, jadi kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi gitu. Nah, akibat adanya kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi, si tubuh ini jadi kurang besi. Jadi tubuh kita itu tuh bakal kurang zat besi. Apabila tubuh kita kekurangan zat besi, otomatis sumsum tulang kita akan lebih susah untuk menghasilkan sel darah merah. Akibatnya, besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin itu berkurang, sehingga hemoglobin di dalam tubuh berkurang. Kayak yang kakak bilang tadi, sel darah merah tanpa hemoglobin itu tidak akan hidup. Sel darah merah tanpa hemoglobin itu bukan siapa-siapa. Sehingga kalau hemoglobin aja udah kurang, otomatis sel darah merah juga tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Sehingga dia akan menimbulkan gejala-gejala berupa yang pertama, kalau misalnya kekurangan besi itu mengganggu sistem saraf pusat, itu akan menyebabkan seseorang menjadi pika, yaitu suka kecenderungan untuk makan makanan selain makan yang normal gitu ya. Contohnya adalah kapur. Terus yang kedua,
si besinya itu si besinya itu kurang untuk berikatan dengan apoferitin sehingga serum ferritinnya bakal berkurang di dalam tubuh. Terus juga karena RBC-nya kurang ya, karena hemoglobin di dalam sel darah merahnya itu kurang, otomatis jumlah hematokrit juga akan berkurang. Nah, kemudian juga karena hemoglobin di dalam sel darah merahnya berkurang, sehingga sel darah merah itu sulit untuk mengangkut oksigen dan juga darah ke jaringan perifer, sehingga timbullah yang merasa lemah, lesu, letih, lunglai gitu ya. Nah, ini kakak jelasin dulu dari mekanisme pembentukan RBC ya, atau mekanisme pembentukan sel darah merah. Jadi kalian semua udah pada tahu kan ya, sel darah merah itu dihasilkan oleh sumsum tulang. Terutama tulang-tulang panjang, tulang apa aja, femur, humerus gitu ya. Walaupun tibia, fibula sama radius ulna juga bisa menghasilkan sel darah merah, menghasilkan sel-sel darah ya, tapi yang paling utama itu adalah tulang panjang seperti femur gitu ya. Nah, hematopoiesis hematopoiesis itu kan terjadi di sumsum tulang. Salah satunya adalah hematopoiesis eritrosit, yaitu proses pembentukan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Kayak gimana cara pembentukannya? Dari stem cell akan berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi sel eritroblast. Eritroblast akan berubah menjadi retikulosit, di mana retikulosit di dalam pembuluh darah itu akan berkembang menjadi sel eritrosit. Jadi retikulosit ini adalah sel eritrosit yang imatur atau sel eritrosit yang masih kecil ya, yang belum dewasa. Sel retikulosit ini akan berkembang menjadi sel darah merah yang dewasa yang disebut juga dengan eritrosit. Nah, ini ya retikulosit dilepaskan ke pembuluh darah dan matur menjadi eritrosit. Nah, di mana eritrosit ini akan beredar di pembuluh darah selama 120 hari. Nah, sel darah merah atau eritrosit yang beredar di pembuluh darah selama 120 hari ini, dia akan kalau dia sudah tua atau bentuknya rusak, dia akan difagositosis oleh makrofag gitu. Nah, setelah dia difagositosis oleh makrofag, si sel darah merah yang dimakan tadi itu kan bakal pecah tuh hemoglobinnya menjadi hem dan globin. Globin yang dipecah di dalam makrofag tadi bakal dimasukin lagi ke sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah merah yang baru. Sementara hem yang dipecah, hem itu dia akan diubah menjadi bilirubin dan juga akan zat besi yang berada di dalam hem tadi itu akan disimpan di dalam sel di dalam pembuluh darah. Kalau dia disimpan di dalam pembuluh darah dan disimpan di dalam sumsum tulang, dia akan berperan dalam proses hematopoiesis selanjutnya. Kalau dia disimpan di dalam sel, dia akan menjadi cadangan besi di dalam tubuh. Apabila besi di dalam tubuh kurang, maka besi yang ada di dalam sel itulah yang akan digunakan untuk proses hematopoiesis berikutnya gitu. Sampai sini kalian paham nggak apa yang kakak jelasin? Ulang Kak, yang mana yang Kak? Yang iron bound to transfer itu transferin ke berubah jadi bisa diulang lagi Kak? Ayo. Oh, Yang gini ya, kakak jelasin dulu ya. Ferritin itu adalah protein di dalam sel yang berfungsi untuk mengikat besi sehingga besi bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi dengan kata lain, ferritin itu adalah cadangan besi di dalam sel. Transferin itu adalah protein di dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk mengikat besi supaya bisa masuk ke dalam sel darah merah. Jadi dengan kata lain, transferin itu adalah cadangan besi di dalam darah atau cadangan besi di dalam sel darah merah. Jadi, cadangan besi di dalam sel itu disebut juga dengan ferritin, cadangan besi di dalam sel darah merah disebut juga dengan transferin. Nah, tadi kan kakak bilang kalau sel darah merah itu udah rusak atau udah tua, dia bakal dimakan sama makrofag. Makrofag yang memakan sel darah merah, ingat yang kakak bilang tadi, sel darah merah tanpa hemoglobin bukanlah siapa-siapa. Jadi di dalam sel darah merah itu pasti selalu ada hemoglobin. Kalau tidak ada hemoglobin, sel darah merah itu bakal rusak. Hemoglobin itu kalau pecah di dalam, kan dia kan dimakan tuh sama makrofag sel darah merahnya, otomatis hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu juga bakal pecah kan.
Hemoglobin itu kan dia terdiri atas hem dan globin. Globin yang dipecah tadi, dia akan kembali ke sumsum tulang untuk proses hematopoiesis berikutnya. Sementara hem itu akan diproses di dalam tubuh. Hem tadi bakal diubah menjadi bilirubin, sementara besi yang ada di dalam hemoglobin ini nih. Ini kan yang bentuknya bundar ini namanya hem. Sementara yang bentuknya agak lonjong ini namanya adalah besinya ya. Jadi hem tadi itu bakal diubah oleh hati menjadi bilirubin, sementara besinya atau ions ini adalah ion besi ya. Besinya itu akan disimpan di dalam sel dalam bentuk ferritin atau disimpan di dalam darah dalam bentuk transferin. Kayak gitu. Besi yang disimpan di dalam darah itu akan didaur ulang lagi untuk membentuk sel darah merah berikutnya di dalam sumsum tulang. Paham sampai sini? Paham, Kak. Ya? Globin tadi masuk ke sumsum tulang ya, Kak? Iya, Nah, itu fungsinya untuk apa habis dia masuk lagi ke sumsum tulang, Kak? untuk hematopoiesis, untuk pembentukan sel darah merah lagi gitu. Oh, oke, Kak. Ya, paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Kakak lanjut ya. Terus gimana nih cara sel darah merah di dalam sumsum tulang terbentuk? Tadi kalian sudah paham ya cara tubuh menghasilkan sel darah merah. Nah, sekarang kakak mau bahas yang lebih kecilnya lagi. Gimana caranya sumsum tulang tadi bisa menghasilkan sel darah merah gitu ya. Jadi di dalam sumsum tulang kita, ini sumsum tulang ya, anggaplah ini tulang femur ya. Jadi di dalam sumsum tulang kita itu ada yang namanya sel hematopoiesis pluripotent. Artinya adalah sel hematopoiesis yang bisa berkembang menjadi sel-sel yang banyak gitu ya. Dan fungsinya juga banyak. Sel hematopoiesis pluripotent itu akan berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi sel proerythroblast. Di mana sel proerythroblast itu adalah sel cikal bakal yang akan menjadi sel darah merah kayak gitu. Nah, jadi sel cikal bakalnya sel darah merah kayak gitu. Proerythroblast itu disebut juga dengan pronormoerythroblast ya. Proerythroblast itu akan berdiferensiasi menjadi erythroblast. Erythroblast dia akan dewasa menjadi retikulosit. Nah, di mana sel erythroblast menjadi retikulosit itu ada sedikit perubahan. Sel erythroblast yang tadinya ada nukleusnya, ada intinya ya. Si intinya tadi itu bakal pecah, bakal keluar gitu. Sehingga nukleus dan beberapa organela dari organel sel itu bakal hilang dari erythroblast ya. Makanya dia bakal berkembang menjadi retikulosit gitu ya. Nah, setelah dia jadi retikulosit itu adalah bentuk imatur atau bentuk mudanya dari eritrosit gitu. Jadi bentuk muda eritrosit itu adalah retikulosit. Retikulosit ini dia memiliki umur yang lebih pendek daripada eritrosit. Retikulosit hanya memiliki usia 3 hari di dalam sumsum tulang dan 1 hari di peredaran darah. Oleh sebab itu, apabila retikulosit keluar ke dalam pembuluh darah, retikulosit harus cepat-cepat dewasa menjadi eritrosit gitu. Yang mana eritrosit ini dia akan berdiam di pembuluh darah selama 120 hari. Nanti kalau dia sudah tua, dia bakal dimakan sama makrofag tadi gitu. Di dalam pembuluh darah kita itu banyak terdiri atas sel darah merah dan 1% retikulosit gitu ya. Jadi eritrosit ini disebut juga dengan sel darah merah, disebut juga dengan matur eritrosit gitu ya. Yang mana eritrosit ini adalah bentuk matur atau bentuk dewasa dari retikulosit. Di dalam eritrosit inilah ada hemoglobin gitu ya. Jadi eritrosit tanpa hemoglobin itu ibarat aku tanpa kamu, tidak akan hidup gitu ya. Paham sampai sini? Cara Paham. pembentukan RBC di sumsum tulang? Paham. Paham ya?
Kak, pluripoten tadi apa, Kak? Pluripoten itu adalah sel yang bisa berkembang menjadi sel-sel lainnya. Sel lain yang banyak fungsinya gitu. Ingat kan ya, zaman blok berapa gitu, pluripoten, multipoten, tutipoten, ingat tak? Makasih, Kak. Iya, Kak Sarah, ya. berarti kalau misalnya dianya anemia kan, nah Ya. itu berarti misalnya kan udah kurang tuh Kak, berarti kan eritrositnya udah mulai hilang dikit, berarti yang ditingkatin retikulositnya Kak, diproduksi lebih tinggi lagi Kak ya? Iya, iya. Jadi ya benar. Jadi ya, kalau misalnya kayak ini tadi kan, anemia defisiensi besi atau anemia karena pendarahan. Kalau eritrositnya banyak terbuang atau eritrositnya gagal terbentuk karena tidak ada hemoglobin, hemoglobin tadi kan terbentuk karena ada zat besi. Kalau zat besi aja udah sedikit, otomatis hemoglobin tidak bisa terbentuk. Sementara eritrosit baru bisa hidup kalau ada hemoglobin. Berarti kalau tidak ada hemoglobin, eritrosit tidak bisa hidup. Itulah kenapa eritrosit yang sedikit, kan bisa karena pendarahan, bisa karena defisiensi besi, sumsum tulang itu akan lebih banyak menghasilkan retikulosit. Kenapa? Sumsum tulang beranggapan bahwa, wah tubuh ini kekurangan sel darah merah nih, aku harus menghasilkan lebih banyak sel darah merah, kayak gitu. Nah, akibatnya adalah dia memproduksi retikulosit terus-menerus, yang dimana retikulosit ini dia gagal terbentuk menjadi eritrosit. Itulah kenapa pada orang dengan anemia defisiensi besi itu biasanya retikulositnya meningkat. Atau pada orang dengan pendarahan kronik biasanya retikulositnya meningkat, kayak gitu. Kenapa? Karena sumsum tulang di dalam tubuhnya kekurangan sel darah merah, sumsum tulang berpikir untuk menghasilkan sel darah merah lebih cepat. Makanya retikulositnya jadi menumpuk banyak banget di dalam pembuluh darah gitu. Paham ya sampai sini? Paham nggak? Paham Kak. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Oke. Ada yang mau Kate ya? Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ya? Kakak lanjut ya. Kalau kalian yang les sama kakak dari awal, kalian sudah dapat slide ini. Ini slide zaman blok 5 kalau nggak salah ya. Jadi metabolisme besi di dalam tubuh. Kakak dulu pernah menjelaskan ya. Di dalam tubuh kita itu ada, jadi di tubuh kita itu sangat membutuhkan zat besi. Yang dimana zat besi itu adalah sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah gitu ya. Nah, zat besi itu dia akan dicerna, akan diserap terutama oleh duodenum gitu ya. Jadi di dalam duodenum ini banyak banget besi-besi tersebut diserap kayak gitu. Jadi absorpsi besi itu melalui saluran cerna terutama di duodenum dan jejunum proksimal ya. Besi mudah diabsorpsi dalam bentuk ferro. Kalian harus paham dulu. Ferro itu adalah Fe2+ ya. Ferro itu adalah Fe2+. Sementara Fe itu adalah Fe3+ ya. Fe3+ itu ingat ya. Ferro Fe2+, Feri Fe3+ ya. Ingat aja 3 Feri gitu ya. Jadi Feri itu 3+, Fe2+, Ferro. Nah, besi itu mudah diabsorpsi dalam bentuk ferro, artinya dalam bentuk Fe2+. Transportnya melalui mukosa usus secara transport aktif. Ion ferro yang sudah diabsorpsi akan diubah menjadi ion feri di dalam sel mukosa. Jadi, ion ferro yang sudah diabsorpsi oleh sel di dalam mukosa duodenum itu akan diubah lagi menjadi Fe3+. Yang tadinya besi yang kita makan itu Fe3+, oleh asam lambung diubah menjadi Fe2+, Fe2+ diserap oleh tubuh dan diubah lagi di dalam sel menjadi Fe3+ gitu ya. Nah, selanjutnya ion feri ini akan dimasukkan ke dalam plasma dengan perantara transferin atau disimpan di dalam sel mukosa usus dalam bentuk ferritin.
Jadi ferritin ini adalah zat besi yang disimpan di dalam sel, sementara transferin itu adalah zat besi yang disimpan di dalam darah atau plasma darah gitu ya. Pada individu normal tanpa defisiensi besi, jumlah besi yang diserap oleh tubuh per hari itu adalah 5-10%, yaitu 0,5 sampai 1 mg per hari. Absorpsi besi meningkat apabila cadangan rendah atau kebutuhan besi meningkat. Absorpsi besi itu dapat ditingkatkan melalui kobalt, inosin, vitamin C ya, terutama adalah vitamin C dan asam lambung. Itulah kenapa kita kalau minum obat tablet besi harus pada saat lambung kosong. Karena pada saat lambung kosong, asam lambung itu lagi asam-asamnya, sehingga lebih mudah untuk menyerap zat besi gitu ya. Absorpsi besi akan menurun apabila terdapat fosfat atau antasida gitu ya. Jadi apabila mengkonsumsi antasida dalam pH lambung yang meningkat, peningkatan pH akan meningkat. Pokoknya intinya ya zat besi itu dia akan mudah diserap oleh tubuh pada keadaan lambung kosong, karena lambung kosong itu dia asam lambungnya lagi asam-asamnya gitu. Apalagi ditambah minum vitamin C gitu ya, makinlah bagus penyerapan zat besi. Nah, jadi setelah diabsorpsi, besi itu akan diikat oleh transferin, ini yang kakak bilang tadi ya. Jadi ini ya, lihat ya. Yang kakak pakai pena. Nah, ini besi yang kita makan itu terutama dalam bentuk ferri. Ferri itu adalah Fe13. Oleh asam askorbat di dalam sel usus, dia itu akan diubah menjadi pada mukosa usus ya, dia akan diubah menjadi Fe2+ atau ferro. Nah, ferro inilah yang mudah diabsorpsi oleh sel mukosa usus, terutama usus duodenum atau usus jejunum proksimal. Fe2+ yang sudah masuk ke dalam sel, itu akan diubah lagi menjadi Fe3+. Nah, Fe3+ tadi bakal disimpan di dalam sel dalam bentuk ferritin. Jadi ferritin itu adalah besi yang disimpan di dalam sel. Nah, besi yang masuk ke dalam sel tadi kan ada banyak ya. Sebagiannya disimpan dalam bentuk ferritin, sebagiannya lagi dilepaskan ke pembuluh darah. Besi dalam bentuk ferri yang dilepaskan ke pembuluh darah itu akan berikatan dengan plasma darah berikatan dengan transferin di dalam plasma darah untuk sebagai cadangan besi di dalam pembuluh darah gitu ya. Jadi transferin itu adalah cadangan besi dalam pembuluh darah, sementara ferritin itu adalah cadangan besi di dalam sel gitu. Nah, besi yang masuk ke dalam pembuluh darah tadi, yang disimpan oleh pembuluh darah tadi, itu akan dialirkan ke sumsum tulang, hati, kayak gitu ya, ke sumsum tulang dia akan dipakai untuk produksi sel-sel darah merah yang baru itu. Paham nggak kalian sampai sini? Paham nggak? Ulang, Kak. Oke, Maaf, Kak. nggak ngertinya sampai mana? Jadi kan ini tadi besi yang kita Saya aja yang ulang, Kak. Oke. Jadi besi F3+ dari mulut masuk ke lambung terus ke usus. Ususnya itu ngerubah ke Fe3+ jadi Fe2+. Iya. Nah, yang balik lagi ke Fe3+ tuh cak mana, Kak? Iya, jadi besi yang harusnya ada di dalam tubuh kita tuh sebenarnya adalah Fe3+. Cuman Fe3+ itu tidak bisa melewati mukosa usus. Makanya harus diubah dulu dari Fe3+ jadi Fe2+. Setelah jadi Fe2+ inilah yang bisa masuk ke dalam mukosa usus. Nah, di dalam sel usus, si Fe2+ itu akan diubah lagi menjadi Fe3+ kayak gitu. Paham nggak? Jadi kayak Fe2+ itu lebih mudah diabsorpsi usus. Terus setelah itu diubah kembali menjadi Fe3+ karena di dalam tubuh perlunya Fe3+. Iya, Cak itu. Oke, makasih, Kak. Ada lagi yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Oke deh.
Ini kakak jelasin mekanismenya. Jadi pada saat besi diabsorpsi oleh duodenum, ini yang tadi ya, kakak tinggal mengulang aja ya kalau kalian masih bingung. Jadi kan tadi kita makan besi nih, makan tablet besi atau makan daging lah ya. Besi yang kita makan itu tuh biasanya dalam bentuk Fe3+ atau dalam bentuk feri. Pada saat besi diabsorpsi oleh duodenum, besi dalam bentuk feri tadi bakal diubah ke bentuk fero melalui sitokrom duodenal. Ini yang kakak bilang tadi ya, melalui asam askorbat tadi. Kemudian fero tadi akan masuk ke dalam sel, di mana akan masuk ke dalam sel mukosa duodenum. Nah, fero yang masuk ke dalam sel mukosa duodenum tadi bakal diubah lagi menjadi feri atau Fe3+. Nah, Fe3+ tadi bakal disimpan di dalam sel usus itu dengan cara berikatan dengan ferritin. Sehingga semakin banyak ferritin dalam usus, di dalam sel itu cadangan besi di dalam tubuh kita juga akan semakin tinggi kayak gitu. Nah, ion besi tadi selain disimpan di dalam sel itu juga akan dialirkan ke pembuluh darah. Ion besi yang dialirkan ke pembuluh darah tadi bakal berikatan dengan transferin yang ada di dalam plasma darah. Sehingga ion besi yang berikatan dengan transferin tadi itu akan dialirkan ke organ-organ terutama sumsum tulang dengan hati yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah kayak gitu. Nanti ya sampai sini ya. Nanti kalau kalian bingung copy paste aja nih kata-kata kakak. Tapi kalau sampai sini kalian bingung kalian masih bingung nggak tentang mekanisme penyerapan besi? Ini kakak jelasin soalnya ada unmalnya. Ya? Bentar, Kak. Ya. Jadi dia juga ada anualnya, Kak. Metabolisme itu, Kak. Metabolisme besi. Nah, Dari iya. dari yang absorpsi, Kak, ya? Apa sampai farmakodinamik, Kak? Sebenarnya ini yang waktu itu kakak jelasin tentang farmakodinamik tablet besi itu loh, Dek. Oh. Mekanisme penyerapan besi. Kakak malas ini. Ini kan udah pernah kakak buat, jadi kakak malas bikin slide baru. Jadi kakak copy paste dari yang kemarin. Jadi dari yang absorpsi Fe itu, Kak, sampai jadi ferritin. Iya, benar. Yang itu sampai situ, Weh. Iya. Sumbernya, Kak. Iya. Nanti kakak cari dulu deh, kakak juga lupa kemarin sumbernya apa ya kakak pakai. Ya. Di hematologi klinis. Oh ada ya, mantap Iki. Di halaman 29. Mantap Iki. Hematologi klinis. Mantap Iki. Mantap. Sampai sini kalian paham nggak gimana cara penyerapan besi? Pokoknya itu adalah mekanisme cara besi diserap oleh tubuh kita gitu. Nah, setelah itu kalian harus tahu nih apa itu hemoglobin. Sel darah merah tanpa hemoglobin, ibarat aku tanpamu, tidak akan pernah bisa terjadi. Tidak akan pernah bisa terbentuk ya sel darah merah tanpa hemoglobin ya. Jadi tulangnya sel darah merah itu adalah salah kan nih. Tulangnya sel darah merah itu adalah hemoglobin anjir. Nah, gini. Tulangnya sel darah merah itu adalah hemoglobin. Jadi tanpa hemoglobin sel darah merah tidak akan terbentuk. Hemoglobin itu dia terdiri atas hem dan globin. Namanya aja hemoglobin, hem dan globin. Hem itu adalah dia bakal berikatan dengan besi ya, membentuk kompleks hem. Sementara globin itu terdiri atas rantai alfa dan beta. Jadi jika salah satu komponen tersebut tidak ada, jika komponen besinya nggak ada, atau rantai alfa atau rantai betanya tidak ada, maka hemoglobin tidak akan terbentuk. Jika hemoglobin tidak akan terbentuk, maka red blood cell atau sel darah merah itu juga tidak akan berfungsi gitu ya. Itulah kenapa sel darah merah tanpa hemoglobin itu warnanya menjadi lebih pucat dan ukurannya menjadi lebih kecil. Karena hemoglobin itu adalah struktur utama dari sel darah merah. Kalau tulangnya BKT,
apa yang bisa mewarnai si sel darah merah itu. Kalau tulangnya BKT, apa yang bisa membentuk sel darah merah itu? Udah ada kan? Makanya bentuk dan ukurannya bakal menjadi lebih kecil pada anemia tanpa hemoglobin gitu ya. Nah, ini adalah struktur hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu terdiri atas 4 hem, di mana satu hem itu mengikat satu besi ya. Satu hem mengikat satu besi dan terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Jadi hemoglobin itu terdiri atas 4 grup hem, di mana satu hem itu dia berikatan dengan satu besi, berarti ada 4 besi dalam satu hemoglobin ya, dan terdiri atas 4 rantai globin, di mana terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Tadi kakak bilang hemoglobin itu terdiri atas 4 kelompok hem, di mana satu hem itu dia berikatan dengan satu besi, dan 4 rantai polipeptida atau 4 rantai globin ya. Ke satu besi itu mengikat satu oksigen, sehingga dalam satu hemoglobin atau dalam satu sel darah merah itu mampu mengikat 4 oksigen. Kenapa? Karena satu besi mengikat satu oksigen, otomatis ada 4 besi, dia mengikat 4 oksigen gitu ya. Yang disebut juga dengan oksihemoglobin. Kalau kadar besi di dalam tubuh kurang, otomatis tidak ada yang berikatan dengan hem. Apa yang bakal membawa oksigen ke seluruh tubuh? Tidak ada. Orang besinya aja nggak ada, hemoglobinnya tidak bisa terbentuk tanpa besi, otomatis sel darah merah tidak akan pernah bisa membawa oksigen ke dalam jaringan atau ke dalam organ-organ gitu ya. Makanya pada orang dengan anemia defisiensi besi, dia akan lebih mudah capek. Kenapa? Karena kadar oksigen di dalam jaringannya berkurang. Nah, mekanisme pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah. Tadi kan kakak bilang hemoglobin tanpa sel darah merah, sel darah merah tanpa hemoglobin itu tidak ada ya. Atau sel darah merahnya tidak akan berfungsi dengan sempurna. Gimana caranya pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah? Jadi, kayak yang kakak bilang tadi kan di dalam plasma darah itu kan ada yang namanya transferin ya. Transferin itu adalah besi yang disimpan di dalam plasma darah yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah atau bakal dialirkan ke sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah yang baru. Nah, pada sel darah merah itu ada reseptor transferin namanya. Reseptor transferin ini dia berfungsi untuk mengikat transferin di dalam plasma darah, sehingga besi lebih mudah masuk ke dalam sel darah merah. Besi yang masuk ke dalam sel darah merah itu akan membentuk hem. Nah, mekanisme lainnya adalah di dalam nukleus atau di dalam inti sel sel darah merah, inti sel retikulosit ya. Pembentukan hem itu terjadi dengan cara glisin plus succinyl-CoA dibantu oleh vitamin B6 itu akan diubah menjadi menjadi asam aminolevulinik ini. Dari asam aminolevulinik itu akan diubah menjadi uroporfirinogen, kroporfirinogen, dan diubah menjadi protoporfirinogen untuk kemudian diubah menjadi hem. Nah, jadi hem tadi itu akan terbentuk dari besi dan juga dari glisin plus succinyl-CoA. Tanpa adanya besi, hem tidak akan bisa terbentuk. Nah, di dalam sel retikulosit tadi, asam amino itu juga akan disintesis oleh ribosom. Asam amino yang disintesis oleh ribosom itu akan menghasilkan rantai alfa dan rantai beta yang berfungsi untuk membentuk globin. Jadi, hem plus globin jadilah hemoglobin. Hemoglobin inilah yang ada di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke. Nah, terus ini yang di kasus ya. Di kasus kan uptake besinya kurang tuh karena kurang makan daging dan ikan. Otomatis kadar besi di dalam tubuhnya juga berkurang. Kayak yang kakak bilang tadi, besi ini kan dia berperan penting dalam pembentukan hem. Dan mana besi ini kan dia akan berikatan dengan hem di dalam hemoglobin.
tanpa besi, hem tidak akan terbentuk. Kalau hem tidak ada, otomatis hemoglobin tidak akan terbentuk. Kalau hemoglobin nggak ada, otomatis sel darah merah juga tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara normal. Kadar besi di dalam tubuh kurang, inilah yang menyebabkan serum iron menurun. Serum iron ini adalah besi yang ada di dalam serum atau besi yang ada di dalam pembuluh darah yang tidak berikatan dengan transferin. Dan ferritin atau kadar besi di dalam sel itu menurun. Ferritin ini kan kadar besi di dalam sel ya, menurun. Sel ini ya. Kadar besi di dalam sel menurun. Sehingga sintesis hemoglobin di dalam red blood cell berkurang. Apabila sintesis hemoglobin di dalam red blood cell berkurang, ini ya, hemoglobinnya tidak terbentuk, otomatis si sel darah merahnya akan berwarna lebih pudar dan berbentuk lebih kecil atau yang disebut juga dengan hipokrom mikrositer. Sel darah merah tanpa hemoglobin itu tidak akan pernah bisa mengangkut oksigen ke seluruh tubuh karena dia tidak ada zat besinya. Sehingga kalau oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke jaringan berkurang, otomatis produksi energi menggunakan metabolisme aerob itu juga akan berkurang. Ingat ya, pembentukan energi itu berasal dari metabolisme aerob dan anaerob kan ya. Kalau metabolisme aerob itu menghasilkan lebih banyak ATP atau menghasilkan lebih banyak energi. Kalau oksigen di dalam organ aja kurang, metabolisme apa yang digunakan untuk menghasilkan energi? Metabolisme anaerob. Itulah kenapa dia menjadi mudah, lemah, letih, lesu, dan lunglai. 5L ya. Terus, yang kedua adalah apabila kadar oksigen ke seluruh tubuh berkurang, otomatis oksigen ke dalam jaringan dan organ juga akan berkurang, atau yang disebut juga dengan hipoksia. Sehingga apabila terjadi hipoksia jaringan, produksi sel darah merah juga berkurang, karena oksigen yang masuk ke dalam sumsum tulang juga berkurang, kayak gitu ya. Sehingga apabila produksi sel darah merah berkurang, otomatis sumsum tulang kita itu akan bekerja lebih kuat untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang baru, yang disebut juga dengan retikulosit, kayak gitu ya. Makanya pada orang dengan anemia defisiensi besi, biasanya retikulositnya meningkat, sedangkan eritrositnya menurun, kayak gitu. Dan sel-sel dan sumsum tulang ini, karena dia kerjanya dipercepat ya, karena dia memompa sel darah merah menjadi lebih cepat, dia akan menghasilkan sel-sel darah merah yang bentuknya tidak sempurna atau yang disebut juga dengan incomplete RBC, berupa poikilositosis sama anisositosis. Poikilositosis ini adalah sel darah merah yang bentuknya bermacam-macam, dan anisositosis ini adalah sel darah merah yang ukurannya bermacam-macam gitu. Kenapa bisa sumsum tulangnya menghasilkan sel-sel darah merah yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam? Karena sel darah merahnya itu tidak bisa kan kerjanya itu kan dipercepat ya, otomatis apa yang dia hasilkan itu juga akan menjadi lebih jelek kayak gitu. Makanya dia hasil sel darah merah yang dihasilkan itu adalah poikilositosis sama anisositosis itu. Paham nggak sampai sini? Nah, terus dari anemia juga ya, anemia itu kan menyebabkan penurunan suplai oksigen dan darah ke seluruh tubuh. Otomatis jaringan perifer dan organ-organ itu membutuhkan lebih banyak darah yang disuplai kayak gitu ya. Otomatis kerja jantung juga akan meningkat. Kerja jantung meningkat untuk meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh kayak gitu. Nah, apabila kerja jantung meningkat untuk mensuplai darah ke jaringan perifer, maka jantung akan memompa darah lebih cepat. Sehingga terjadilah workload jantung meningkat yang akan menyebabkan terjadinya heart failure. Itulah kenapa di kasus itu bakal timbul bising ejeksi sistolik disertai dengan gallop. Karena kerja jantungnya meningkat. Kerja jantung itu diperberat untuk mensuplai darah ke seluruh tubuh kayak gitu. Selain itu, penurunan oksigen dan darah ke jaringan perifer itu juga menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan sehingga pertumbuhan sel menurun, makanya di kasus pasiennya jadi kurus banget atau stunting gitu. Paham nggak kalian sampai sini? Enggak? Ada yang mau diulang?
Kedua azan deh. Ada yang mau diulang? Kak, agak Sipa nak nanya ini apa? Kak, kalau misalnya ini kan anemia defisiensi besi ini ciri khas gejalanya tuh apa Kak? Selain lemah letih lesu. Pusing, jantung berdebar-debar, Kalau pucat. bedanya sama megaloblastik apa Kak? Nah, bedanya itu adalah dari hasil pemeriksaan darah tepinya. Gitu. Kalau megaloblastik ditemukan adanya sel makrositik ya, sel-sel yang besar-besar, sel darah merahnya, sementara kalau anemia defisiensi besi, sel darah merahnya kecil-kecil. Kak, Ya. kan untuk pemeriksaan darah lanjutannya kan baru dikasih besok kan Kak? Iya. Nah, bisa minta ininya dong Kak, buat yang megalo Kak. Karena ini nih belum tahu juga Kak. Kalau ditengok dari pemeriksaan fisik dan lain-lain itu ini masih ngarah ke defisiensi besi Kak. Kan karena besok baru dikasih pemeriksaan tambahan kayak hapusan darah tepi dan lain-lain itu, mungkin juga ini bisa ngarah ke megaloblastik kan Kak. Apalagi ditandai dia udah berdebar-debar Kak. Boleh minta dah Kak? Boleh. Oke, kasih Kak Sarah. Iya, paling nanti Kakak kirim dalam bentuk PDF ya, Kakak cari di internet coba ya. Oke Kak, siap. Kasih Kak. Iya. Kalau yang mekanisme-mekanisme ini ada yang masih belum ngerti, ada yang masih belum paham. Bentar Kak. HBD Dona. HBD Don. Makasih Kiki. Happy birthday Dona. HBD Don. Makasih beda kenyang Don. Oh iya. Batuk baik. Info. Pizza Hut 2 gratis 1. Setuju dah Kak? Kenapa? Setuju dah Kak? Ya, setuju. Nah, setuju Don. Yang lain setuju dah teman-teman? Apa tadi? Ya. Pizza Hut 2 gratis 1. Ini baik. Pizza Hut masih 2 gratis 1 dah sih. Oh iya boleh itu. No. Setuju dah kan? Ya. Cak Ana jadi Don. Mana apa nih? Ada yang masih belum ngerti nggak? Sama Don kan? Kalau masih belum paham, Itu Kak, kan Dona dapat pertanyaan apa makna 3 hari sebelum masuk rumah sakit penderita terlihat semakin pucat, tidak terdapat pendarahan, anak dirujuk ke RSUD dirawat selama 2 hari mendapat terapi infus dan obat sirup namun tidak diketahui nama obatnya. Nah itu tuh jawabnya maknanya baik aku pakai mekanisme itu Kak. bilang baik sih bahwa obat itu tidak bisa Kakak juga udah ngerti ya, maksudnya obat. Caknya dari maksudnya tuh cak dua pertanyaan itu kali Kak. Yang pertama kan apa makna 3 hari sebelum masuk rumah sakit penderita terlihat semakin pucat, tidak terdapat pendarahan. Nah lalu dia tuh dirujuk ke rumah sakit Kak. Dirawat selama 2 hari itu tuh dia dikasih infus, nah sama obat sirup, tapi tidak diketahui nama obatnya. Kak nggak ngerti juga. Berarti anemianya ini, berarti obat-obat ini dikasih dari rumah sakit itu tidak mengatasi anemianya gitu. Kayaknya obatnya itu cuma menghilangin ini masuk rumah sakit dulu Kak. 3 hari yang sebelum masuk rumah sakit dia tuh semakin
pucat, tidak katik pendarahan. Nah, jadi itu masuk rumah sakit. Nah, yang pas 2 hari itu dia udah baru dapat terapi infus, Kak. Cak mana Kak F, dan ini maksudnya tuh dia tuh sebelum masuk rumah sakit tuh sangkan dia masuk rumah sakit tuh dia semakin pucat sama terdapat pendarahan. Tidak terdapat pendarahan. Nah, terus selama 2 hari di rumah sakit tuh dia dikasih infus sama obat sirup. Tapi tidak tahu nama obatnya. Apa ya? Kayaknya untuk pusingnya baik nggak sih obatnya? Tapi nggak mungkin cuma dalam waktu beberapa hari bisa nyebabin. Berarti itu tuh memang tata laksananya kurang tepat kayak gitu. Tata laksananya yang diberikan di rumah sakit pada saat pasien dirawat inap itu kurang tepat dan tidak mengatasi anemianya kayak gitu. Berarti kalau yang untuk kata-kata yang apa makna 3 hari sebelum masuk rumah sakit penderita steria semakin pucat tuh maknanya tuh anemianya tuh semakin parah aja itu Kak. Iya. Anemianya semakin parah sehingga pasien diberi terapi infus dan obat sirup, tapi tidak diketahui obatnya, tetapi tata laksana itu tidak tepat, ya Kak? Iya, jadi tata laksana yang diberikan dari rumah sakit itu tidak bisa menangani anemia yang dialami oleh pasien. Makanya pasiennya gejalanya semakin lebih berat kayak gitu, walaupun sudah dikasih tata laksana itu. Oke, Kak. Makasih. Bagaimana nanya lagi, Beh? Izin Kak, ada yang nanya Kak. Tadi kan itu apa makna 3 hari sebelum masuk rumah sakitnya penderita terlihat semakin pucat dan tidak terdapat pendarahan. Itu maknanya anemia tersebut semakin parah. Kalau apa makna 1 minggu sebelum masuk rumah sakit penderita tampak makin lemah dan lesu, berdebar tidak berdebar, dibawa ke bidan, anak diberikan vitamin. Maknanya apa Kak? Ini ya kayak dengan kalimat ini sebenarnya mau belit-belit nih yang. Iya Kak, ada tuh 3 hari. Nah terus kata ke dokter kemarin tuh ngomong katanya 3 hari itu masuk dalam 1 minggu kan katanya. Nah itu tuh bukan masalah baru katanya. 3 hari itu termasuk yang 1 minggu tadi Kak. Tidak jelas. Tidak tahu jelas nih, sumpah intinya makin parah, pokoknya makin parah. Oke, berarti maknanya tuh penderita ini mengalami anemia. Ngapa sih dia nggak pakai makna-makna nih? Intinya ya, tata laksana yang diberikan oleh bidan dan rumah sakit itu tidak bisa menangani anemianya, makanya anemia kita lebih jelek, jadi lebih berat kayak gitu. Laksana terapi infus itu kira-kira dikasih terapi infus apa Kak isinya tuh Kak? Kakak pun tidak terbayang deh. Mungkin maksud dia tuh RL kali ya. Kalau fungsi terapi infus di anemia ini apa ya Kak ya? Nah, kakak belum masuk ke tata laksana, bentar ya. Kakak baru mekanisme. Ya mekanisme ada yang mau ditanya nggak? Sarah. Tidak pakai mekanisme ada yang apa makna tadi? Nggak usah lah. Kak, yang mekanisme galop tuh cak mana Kak? Apa? Yang galop tuh yang mana Kak mekanismenya? Sama yang ini juga deh, karena workload jantung meningkat, makanya galopnya jadi positif. Galop itu tuh sebenarnya suara katup jantung tambahan kayak gitu. Jadi kan seharusnya kan suara jantung, katup jantung itu kan dup 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 dup. Ini jadi dup 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 kayak itu nada. Kenapa suara katup jantungnya meningkat? Apa ada tambahan suara katup jantung? Karena jantungnya itu tuh bekerja lebih cepat kayak gitu. Sama kayak kalian olahraga. Kalau kalian habis olahraga itu pasti detak jantung kalian itu tuh coba kalian auskultasi pasti bakal timbul suara gallop kayak gitu. Jadi gallop itu tuh adalah suara jantung tambahan yang terbentuk karena overload jantung, workload jantungnya meningkat kayak gitu. Jadi ya mekanismenya seperti inilah gitu. Ya? Makasih. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada ya? Nanti kalau mau tanya lewat chat aja ya. Nah, ini diagnosisnya. Diagnosis anemia. Kalau kalian sambil sholat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Direkam aja ya. Kakak agak cepet ya. Jadi, diagnosis anemia defisiensi besi itu dapat diperoleh melalui pemeriksaan darah ya. Terutama. Makanya kakak juga kaget di sini belum dilakukan pemeriksaan laboratorium sedikit pun ya, benar nggak? Cuman pemeriksaan fisik doang ya.
agak bingung Kak, membagongkan memang. Jadi tes hitung darah lengkap itu dapat menunjukkan jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan juga hematokrit. Jadi 3 itu harus kita cek. Yang pertama adalah kadar hematokrit. Kalian masih ingat nggak waktu pelajaran DBD? DBD itu kan hematokritnya meningkat ya. Kenapa? Hematokrit itu adalah rasio perbandingan antara sel darah merah dengan plasma darah atau cairan di dalam darah. Nah, kalau red blood cell-nya semakin tinggi dan sel dan plasma darah atau cairan di dalam darahnya semakin rendah, otomatis hematokritnya akan meningkat. Tapi kalau jumlah sel darah merahnya yang berkurang dan plasma di dalam darahnya atau cairan di dalam pembuluh darahnya itu meningkat, otomatis hematokritnya akan menurun kayak gitu karena rasio red blood cell dibandingkan dengan plasma darah itu lebih tinggilah plasma darahnya ketimbang red blood cell-nya gitu. Makanya hematokritnya jadi menurun. Nah, hematokrit normal pada anak-anak itu adalah 30-44%. Jadi besok kalau dikasih lihat hasil pemeriksaan hematokritnya kurang dari 30%, itu berarti dia terdapat anemia, terdapat penurunan kadar hematokrit yang menunjukkan ciri-ciri anemia defisiensi besi gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kadar hemoglobin. Jadi hemoglobin normal pada anak-anak itu adalah 11,9 sampai 15. Kalau kurang dari 11, itu berarti sudah masuk ke anemia. Derajat anemianya berdasarkan slide yang sebelumnya. Kalau kurang dari atau sama dengan 10, itu masih masuk ke grade 1. Tapi kalau udah 8 sampai 10, itu udah masuk ke grade 2 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, terus yang kedua adalah pemeriksaan darah lainnya selain pemeriksaan darah rutin tadi. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan kadar besi di dalam darah. Yang pertama yang harus kita cek adalah serum iron. Ini yang kakak merah-merah ini nih ya. Serum iron. Serum iron namanya aja serum iron. Berarti kadar besi di dalam serum. Kadar besi di dalam cairan pembuluh darah gitu ya. Yang tidak berikatan dengan transferin. Ingat ya. Nah, kadar besi di dalam darah itu harus kita cek. Pada orang dengan anemia defisiensi besi, otomatis kadar besi di dalam darahnya berkurang, makanya serum iron-nya berkurang. Yang kedua adalah ferritin. Ingat nggak yang kakak bilang tadi, ferritin itu adalah zat besi yang disimpan di dalam sel. Kalau jumlah zat besi yang kita makan kurang, otomatis ferritin besi yang disimpan di dalam sel itu tuh akan lebih banyak diambil gitu kan untuk kebutuhan besi di dalam tubuh kita. Otomatis ferritin atau besi yang disimpan di dalam sel itu akan berkurang. Makanya pada anemia defisiensi besi, ferritinnya akan berkurang disertai dengan serum iron-nya berkurang. Terus yang ketiga adalah TIBC. TIBC itu adalah total iron binding capacity atau yang disebut juga dengan kemampuan tubuh dalam mengikat besi. Pada orang dengan anemia defisiensi besi, kemampuan tubuh untuk mengikat besinya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena sel darah merahnya sangat-sangat membutuhkan besi. Otomatis sel darah merahnya itu kapasitas ikat terhadap zat besinya akan lebih tinggi. Itulah kenapa pada orang dengan anemia defisiensi besi, jumlah besi di dalam serumnya berkurang, jumlah besi di dalam sel atau ferritinnya berkurang, tapi total iron binding capacity-nya meningkat. Gitu ya. Sama kayak kalian pas lagi butuh uang, kalian jadi lebih mudah untuk lebih effort untuk nyari uang kayak gitu kan ya. Sama kayak sel di dalam tubuh kita, semakin dia membutuhkan besi, semakin dia memiliki effort untuk mengikat besi. Itu yang disebut juga dengan TIBC atau Total Iron Binding Capacity. Itulah kenapa pada orang dengan anemia defisiensi besi, TIBC-nya meningkat. Yang keempat adalah pemeriksaan retikulosit. Kayak yang kakak bilang tadi berulang-ulang kali. Penurunan kadar eritrosit di dalam darah, sel-sel darah sum-sum tulang kita itu akan memproduksi sel darah merah imatur yang lebih banyak yang disebut juga dengan retikulosit gitu. Makanya retikulositnya bisa meningkat. Terus yang kelima adalah pemeriksaan apusan darah tepi gitu ya. Pada orang dengan anemia defisiensi besi, karena kadar hemoglobin di dalam eritrositnya berkurang, otomatis warna dan ukurannya jadi lebih kecil dan lebih pudar. Itulah kenapa adanya gambaran hipokrom dan mikrositer. Pada anemia megaloblastik, ukuran sel darah merahnya lebih besar
atau MCV-nya lebih dari 100 fl ya, gitu. Nah, terus pasien dengan anemia ya, MCV-nya kurang dari 95, misalnya besok dikasih tahu ternyata MCV-nya kurang dari 80 gitu ya. Berarti kalian cek tuh ferritinnya. Kalau kadar ferritinnya kurang, dia pasti anemia defisiensi besi. Tapi kalau kadar ferritinnya normal, tapi TIBC-nya meningkat, serum iron menurun, dan transferin menurun, otomatis dia termasuk ke anemia defisiensi besi. Tapi kalau dia ternyata TIBC-nya menurun, serum iron-nya meningkat, dan transferinnya meningkat, berarti dia bukan anemia defisiensi besi, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya di rumah sakit kalian itu ada pemeriksaan yang bisa melakukan pemeriksaan reseptor transferin, maka kalian bisa lakukan. Kalau reseptor transferinnya berkurang, otomatis dia bukan anemia defisiensi besi. Tapi kalau reseptor transferinnya meningkat, berarti dia adalah anemia defisiensi besi. Tapi kalau normal, kalian harus cek kadar protoporfirin eritrosit. Kalau misalnya kadar protoporfirin eritrositnya ada, berarti dia anemia defisiensi besi. Tapi kalau tidak ada, kalian harus cek biopsi sumsum tulang. Kalau kadar sumsum tulangnya rendah, berarti dia anemia defisiensi besi. Tapi kalau kadar sumsum tulangnya tidak rendah, berarti dia bukan anemia defisiensi besi. Gitu. Nah, setelah kalian lakukan pemeriksaan tadi, kalian pemeriksaan laboratorium darah lengkap sama pemeriksaan besi tadi, kalian bisa juga lakukan pemeriksaan yang menentukan penyebab anemianya, yaitu adalah pemeriksaan feses atau tinja dan pemeriksaan endoskopi. Endoskopi untuk mengetahui apakah ada perdarahan di saluran cerna atau enggak, dan pemeriksaan feses atau tinja itu untuk mengetahui apakah ada bercak-bercak darah di dalam fesesnya yang menunjukkan adanya perdarahan pada saluran cerna. Jadi ini kriteria diagnosisnya ya, anemia defisiensi besi, kadar Hb menurun, kadar besi serum menurun, kadar konsentrasi Hb eritrosit kurang dari 31%, dan saturasi transferin kurang dari 15%. Diagnosis bandingnya, jadi anemia pada anak itu yang paling banyak adalah yang pertama anemia defisiensi besi, yang kedua anemia karena hemolitik, yang ketiga adalah anemia karena perdarahan, dan yang keempat adalah anemia karena gangguan sumsum tulang. Contohnya apa? Leukemia, itu yang paling banyak ya. Nah, ini diagnosis bandingnya ya, kalian bisa baca aja ya. Kalau anemia defisiensi besi, kayak yang udah kakak bilang tadi, kalian lihat aja dari MCV sama MCH. MCV itu mikrositik ya, MCH hipokrom gitu ya. Jadi kalau anemia defisiensi besi, MCV-nya menurun, MCH-nya menurun. Tapi kalau pada anemia penyakit kronis, semuanya menurun ya sebenarnya, talasemia juga menurun. Nah, kalian itu bisa ngelihat dari kadar ferritin, TIBC, sama serum iron-nya gitu. Kalau anemia defisiensi besi, serum iron-nya otomatis menurun. Tapi kalau anemia penyakit kronik, itu serum iron menurun juga. Kalau pada thalassemia, itu serum iron-nya normal atau meningkat. Sementara pada anemia sideroblastik, itu serum iron-nya bisa normal atau meningkat gitu ya. Sementara kalau pada Nah, yang ngebedain antara anemia penyakit kronik dengan anemia defisiensi besi adalah kalau pada anemia penyakit kronik itu besi sumsum tulangnya positif, jadi masih ada zat besi di dalam sumsum tulangnya. Sementara kalau anemia defisiensi besi, zat besi di dalam sumsum tulangnya memang sudah tidak ada lagi. Jadi hasil pemeriksaannya adalah negatif gitu ya. Sementara kalau hasil pemeriksaan biopsi sumsum tulang, kalau pada anemia sideroblastik, pemeriksaan sumsum tulangnya menunjukkan adanya gambaran ring sideroblast gitu. Nah, terus tata laksananya. Tata laksananya adalah yang pertama, kalau kita udah diagnosis dia dengan anemia defisiensi besi, kita bisa lakukan pemberian terapi oral. Terapi oralnya dengan menggunakan zat besi ya. Kalau Hb-nya tidak meningkat, maka kalian harus terapi intravena besi intravena, yaitu di infus besi ya. Di infus besi gitu. Jadi dimasukin zat besi gitu melalui infusan. Nah, kalau ternyata besi oralnya ini bisa bisa mengobati anemianya, ceklah darah rutin per bulan. Kalau hematokrit dengan RBC-nya meningkat, lakukan terapi besi oral sampai 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan dan hematokrit dan ferritinnya menjadi normal lagi, maka hentikan konsumsi tablet besi. Nah, setelah dihentikan konsumsi tablet besinya, dicek lagi tuh darah rutinnya.
Kalau ternyata pemeriksaan darah rutin berkalanya normal, tidak usah lagi diberikan tablet besi, kecuali kalau ada gejala. Sementara kalau setelah di stop pemberian tablet besi, si darah rutinnya itu malah berkurang eritrositnya sama hematokritnya, maka kita boleh kasih tablet besi lagi dan evaluasi penyebab anemianya, kayak gitu ya. Nah, ini suplemen zat besi kalau dewasa itu kalau anak-anak ya di kasus ya itu dosisnya 3-6 mg per kilogram berat badan, bisa dikasih 2-3 minggu. Jika HB-nya meningkat teruskan lagi hingga HB normal. Ini Kakak salah ya, seharusnya 2 kali 300 ya. Waduh, tinggal 4%. 2 kali 300 ya. Dikasih 2-3 minggu, jika HB-nya meningkat teruskan sampai 3 bulan, ini yang kakak bilang tadi ya. Jadi kalian kasih tablet besi selama 2-3 minggu, kalau ternyata meningkat, kalian teruskan sampai 3 bulan, ternyata setelah 3 bulan hasilnya normal ya, yang HB-nya jadi normal, maka kalian stop, gitu. Nah, terus tingkatin asupan zat besinya. Asupan zat besi itu bisa diambil dari daging merah, kacang-kacangan, makanan laut gitu ya, sereal, buah kering gitu, ayam, hati ayam, terutama ya hati sapi gitu-gitu. Dan yang kedua adalah mengkonsumsi vitamin C. Kayak yang kakak bilang tadi, kenapa? Karena vitamin C itu kan dia bersifat asam, sementara asam itu memiliki kekuatan yang tinggi untuk mengubah besi sehingga bisa diserap oleh usus halus. Makanya vitamin C dan asam lambung itu sangat penting untuk absorpsi besi kayak gitu. Makanya bisa dikasih vitamin C sekaligus dengan tablet besi. Yang ketiga adalah memberikan transfusi sel darah merah. Memberikan transfusi sel darah merah itu dilakukan apabila HB-nya kurang dari 7 ya. Kurang dari atau sama dengan 7 dan dia ada gejala berat. Apa aja gejala berat? Seperti sesak nafas, nyeri dada, dan penurunan kesadaran. Dengan HB kurang dari 7 ya. Dari atau sama dengan 7. Aduh. Gimana nih? Gila. Omo. Dia rusak, Dek. Gimana, Dek? Dek. Apa Kak yang rusak? Kenapa, Kak? Iya, Kak. Omo. Apa Kak? Dia rusak. Bentar, kakak harus quit. Quit cepat. Baterai kakak tinggal 4%. Ah. Cepet. Cepet anjir. Nah ini ya. Nah ini ya. Yang tadi ya. Jadi kalau HB-nya kurang dari 7 ya ditransfusi. Kalau masih lebih dari 7, nggak ada gejala-gejala berat, nggak usah dikasih transfusi PRC ya. Nah, komplikasinya yang pertama adalah masalah jantung. Kenapa bisa jadi masalah jantung? Karena overload dari jantung ya. Jadi kerja jantungnya meningkat karena jantungnya harus memompa darah lebih banyak ke seluruh tubuh gitu. Nah, yang kedua adalah komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur. Kalau misalnya dia hamil, kalau dia nggak hamil pada kasus ini, komplikasi kehamilannya nggak ada ya. Yang ketiga adalah gangguan pertumbuhan dan rentan terkena infeksi. Kenapa bisa terjadi gangguan pertumbuhan? Karena kadar oksigen dan darah ke dalam jaringannya berkurang, otomatis sel-sel tubuhnya mau makan apa? Nggak ada yang dimakan, dan dia nggak akan pernah bisa berproliferasi dan berdiferensiasi dengan normal, makanya tubuhnya jadi tidak bisa tinggi dan tidak bisa gemuk gitu ya. Yang keempat adalah depresi. Nah, prognosisnya kuat vitam, kuat fungsional, kuat nasional ini sebenarnya adalah Bonam ya, Dubiat Bonam. Tergantung cara penanganannya. Kalau anemianya dibiarkan seperti itu saja, sampai dia anemia berat, grade 4, ya dia akan mati. Apalagi udah grade 5, dia akan mati ya. Gitu. Nah, kalau untuk SKDI-nya 4A ya, jadi kalian harus bisa menata laksana sampai tuntas. Kerangka konsep nanti akan buat dulu ya, Dek ya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang sudah buat, boleh kalian share ke grup. Ada yang mau ditanya? Kak, Nanya, Kak. Ya.
Ya, Kak, ini Kak, soalnya tuh tindakan yang dilakukan agar anak tidak semakin pucat tuh sama yang itu tadi kan Kak, yang kasih vitamin C sama transfusi. tablet besi ya terutama ya. Oh iya, berarti sama B Kak ya? Ya. Oke Kak. Heeh. Ada lagi yang mau tanya? Banyak Kak. Heeh. Kalau soal dia ada mau nanya makna riwayat pucat sebelumnya itu udah ada sama riwayat pucat dalam keluarga itu udah ada. Berarti dia menyingkirkan diagnosis talasemia, Dek. Diagnosis Oh. balik talasemia nggak ada berarti ya? Berarti dia ini Kak, maknanya anak ini tidak mungkin herediter ya. Iya, benar. Dan mungkin ke ini juga DD talasemia. Iya, benar. Berarti Kak, juga ada pertanyaan. Apa? Kalau ini Kak, indikasi diberikan terapi infus apa Kak? Indikasi diberikan terapi infus. Kalau terdapat shock. Di kasus nggak ada shock. Oh, kalau ada shock Kak? Iya, baru dikasih terapi infus. Oh ya, oke Kak. Kalau nanya Kak, Ya, ada nggak hubungan umur sama jenis kelamin anak ini dengan keluhan anemia yang dialami ini Kak? nggak ada sebenarnya, Dek. Kalau anak-anak tuh ya karena memang dia lebih susah ya makannya ya. Mungkin karena ke kalian bisa jelasin ke lebih susah makan gitu ya, terutama makan daging kan nggak mau. Makanya dia Berarti jadi anemia. tidak ada ya Kak hubungan umur sama jenis kelamin, cuman ada hubungannya tuh karena riwayat makannya yang nggak senang Iya. makan daging sama susu itu ya Kak? Iya, itulah paling. Oke Kak. Iya. Kak, nak nanya Kak, ngapa retikulosit di anemia defisiensi besi nurun ya Kak tadi di slide Kakak? Meningkat kok. Meningkat ya Kak? Oke Kak. Mana yang kakak bilang retikulosit menurun? Di slide pemeriksaan darah lengkap. Ini. Iya, Mohon maaf lahir dan batin, salah kak, ini salah ketik, meningkat. Salah ngetik ya. Oke, nanti kakak kirim yang baru ya. Oke Kak. Ada lagi? Oh iya Kak, fungsi terapi pada kasus nih caknya udah ada ya Kak. Karena kan kata di pertanyaan Madan tadi dikasih kalau shock baik Kak. Iya, kalau shock. Makanya di kasus kan dia bilang akral hangat kan, berarti tidak ada tanda-tanda shock. Nggak ada indikasi untuk dilakukan terapi infus, kecuali kita kasih infus besi gitu ya. Oke Kak. Ada lagi? Ada lagi? Halo, kalian masih sama kakak enggak? Masih ya? Masih Kak, tenang. Masih. Prognosisnya tadi dubia et bonum kan ya Kak? Iya sih kalau kakak. Soalnya kakak nggak tahu HB dia ini berapa ya. Kalau ternyata HB-nya 3 ya. Iya Kak, dan kalau dapat dari yang scan cutting 2 dubia et bonum. Dubia et bonum ya? Oke deh. Tapi beda sih Kak dengan scan cutting. Scan cutting tuh berhubungan sama ada cacing-cacing. Nah, iya kakak juga curiga cacing sih sebenarnya. Karena dia laki-laki kan dan umurnya masih kecil. Tapi kalau yang di scan cutting tuh disebut inian Kak. Kalau dia tuh ada riwayat endemis malaria. Nah, jadi lebih jelas sebabnya tuh oleh cacing kan Kak. Kalau yang ini tidak tahu. Oh, iya. Kak, di sini HB-nya 4,8. 4. Kalau 4 di kuat fungsionamnya dubia et malam deh berarti deh. Kalau ditanya oleh ngapa oleh HB-nya 4 ya Kak? Iya, HB-nya 4 deh. Oke Kak. Nasional ya Kak? Iya. Kuat vitaminnya juga bisa sih dubia et malam kalau sudah 4 deh. Sudah harus ditransfusi PRC ada ya? Ingat ya? Transfusi darah. Bener Kak. Hah?
Benar di sini Kak. Di mana? Yang di PPTK Kak. Ini, nih. HB kurang dari atau sama dengan 7. Yang mana yang mau dibenerin? Yang di prognosisnya tadi yang dubiat malam yang mana? Kalau HB-nya kurang dari 4 ya. Nanti agak, bentar. Jika HB rendah, dubia oke. Gimana caranya? Jika HB rendah, salah. Dubia at malam. Malam galau deh, berarti deh kalau HB-nya sudah 4 deh. Berarti di kasus nih yang dubiat malam galau Kak, kan 4. Aku di bawah 4. Mana deh? Tahu 4 dari mana deh? Tahu Dari aja Kak. pemeriksaan lab, Kak. Mana pemeriksaan lab? Deket eritrosit, leukosit. Mana? Di pucuk. Di satu scan, slide Kak. lagi, Kak. Nah, itu. Nih, Nah. bukan pucuk lagi, Bukan, Kak. sila, Kak. Emang agak aneh kan. Oh iya, mohon maaf. Nah, ini nah, Kak. Oh iya, astagfirullahaladzim, kakak kok lupa. Iyalah dek. Kalau udah kayak gini ya 4,8 ya, tapi tergantung sih kalau misalnya dia ini KU-nya masih bagus ya. KU-nya masih bagus, berarti kita bilang aja dubia at bonum ya. Jadi pada kasus ini dubiat bonum atau dubiat malam Kak? Ya, kakak berpikir itu deh. Kuat vitamnya, sebenarnya tanda-tanda vitalnya masih bagus. Dek, kalau mati laptop kakak maaf lah deh. Kuat vitam, dubiat bonum, kuat fungsional. Tapi tidak apa-apa sih dek, kalau kalian mau bikin bonum galau dulu juga tidak apa-apa sih. Nanti kan diperbaikin kan sama dosennya. Soalnya kalau ngelihat dari tanda-tanda vitalnya, dia masih bagus banget. Dan ekstremitasnya masih akral hangat deh, padahal HB-nya udah 4. Agak nggak mungkin sebenarnya akral hangat ya HB 4. Jadi nggak apa-apa deh, bikin aja dubiat bonum semua deh. Karena memang KU-nya masih bagus, dia masih sadar. Oke Kak. KU-nya masih bagus. Kita tuh ngelihat prognosis tuh dari KU-nya juga deh, keadaan umumnya ya. Kalau keadaan umumnya jelek, malam deh. Kalau keadaan umumnya masih bagus, akral hangat, masih bisa ngomong hahaha, ya dubiat bonum deh. Gitu sih sebenarnya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada lagi? Kak, maksud 3 kali sehari makan nasi 3-4 itu 1 kali porsi 3-4 sendok makan apa? Iya. 1 hari 3-4? 1 porsi kayaknya dia tuh maksudnya deh. Oke Kak, udah Kak. Iya. Oke. Lagi yang mau tanya? Nanti lewat chat aja ya. Biar lebih ini ya. Halo? Belum sholat maghrib kan dia? Iya Kak, ada apa? Iya, Kak. Iya. Kak, aman Kak, aman. Hah? Aman Kak. Oke, siap. Nanti lewat chat ya. Nanti chat kakak ya. Mana yang masih belum ngerti, chat kakak ya. Oke. Tanya yang lain-lain juga tidak apa-apa. Nanya jurnal-jurnalnya, banyak tugas. Oke. Oke Kak. Oke, dah. Assalamualaikum. Makasih Kak Sarah. Makasih Kak Makasih, Sarah. Kakak. Waalaikumsalam. Kakak ini ya. Kakak share ke kalian ya.